Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang memahami manajemen pembelajaran PAUD. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran manajemen PAUD. Perencanaan dalam arti umum dapat diartikan sebagai penyusunan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Rencana pembelajaran adalah serangkaian strategi yang disusun secara maju, berkelanjutan, dan digunakan untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran, khususnya yang telah ditetapkan. Jadi, rencana pembelajaran itu rencana yang disusun untuk membantu anak agar dapat mencapai target atau tujuan yang telah ditentukan oleh lembaga tersebut. Contohnya, guru menyusun rencana pembelajaran seperti membiasakan anak membaca doa-doa harian dan surat-surat pendek sebelum pembelajaran dimulai. Tujuannya agar anak dapat menghafal doa-doa harian dan juga surat-surat pendek tersebut. Dalam merencanakan suatu pembelajaran, guru harus menyusun rencana pembelajaran dengan berpedoman pada kurikulum yang sedang berlaku, yang terdiri dari 1. Program tahunan. Program tahunan merupakan rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Program tahunan merupakan pedoman untuk mengembangkan program semester, mingguan, dan program harian. Tujuan penyusunan program tahunan yaitu yang pertama untuk menata materi secara logis, sistematis, dan hierarkis. Yang kedua yaitu mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap pokok pembahasan. Yang ketiga mendorong proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien berdasarkan yang telah ditentukan. Yang keempat memudahkan guru untuk mengetahui target kurikulum per pokok bahasan dan per bulan. Langkah-langkah penyusunan program tahunan yaitu mengidentifikasi jenis kegiatan non-tatap muka, seperti waktu ujian dan juga hari libur, menghitung pokok bahasan, dan menghitung alokasi waktu yang tersedia dalam GBPP untuk setiap jenis kegiatan. Jadi sebelum menyusun program tahunan, kepala sekolah dan juga guru-guru harus mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis kegiatan, menghitung pokok bahasan kegiatan, dan mengetahui hari aktif dan juga hari non-tatap muka. Yang kedua yaitu penyusunan kalender pendidikan. Kalender pendidikan atau kalender akademik PAUD merupakan pengaturan waktu kegiatan pembelajaran peserta didik dalam kurun waktu 1 tahun. Kalender akademik digunakan sebagai acuan pembelajaran untuk hari efektif, minggu efektif, dan hari libur pada tahun yang ditempuh. Fungsi kalender pendidikan yang pertama yaitu mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua, merasikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah. Yang ketiga, pedoman dalam menyusun program kegiatan pembelajaran sekolah. 4. Pedoman bagi guru untuk menyusun program tahunan, program semester, serta membuat silabus dan satuan acara pembelajaran. Yang ketiga yaitu penyusunan satuan kegiatan tahunan dan mingguan. Penyusunan program tahunan adalah rencana pembelajaran yang ditetapkan selama 1 tahun pembelajaran. Dalam perencanaan tahunan terdiri dari indikator perkembangan anak dalam 1 tahun ajaran dan tema yang dikembangkan untuk 1 tahun ajaran. Perencanaan mingguan adalah rencana kegiatan yang disusun untuk pembelajaran selama 1 minggu. Pada perencanaan mingguan, guru menyusun satuan kegiatan mingguan yang berisi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai indikator yang telah direncanakan dalam 1 minggu, sesuai dengan keluasan pembahasan tema dan subtema yang telah direncanakan pada program semester. Jadi penyusunan kegiatan mingguan di sini seperti menentukan tema-tema yang akan dibahas untuk 1 minggu. Contohnya untuk minggu pertama anak belajar mengenai anggota tubuh. Untuk minggu yang kedua anak diajak mengenal alam sekitarnya dan begitu seterusnya.
Pembahasan yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran manajemen PAUD. Yang pertama, pengaturan pembukaan tahun ajaran baru. Biasanya sebelum tahun ajaran baru dimulai, kepala sekolah menyusun jadwal guru piket untuk pelaksanaan penerimaan murid baru sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Aturan pembukaan tahun ajaran baru merupakan kegiatan untuk memperkenalkan siswa terhadap sistem pendidikan, lengkap dengan komponen pendukungnya bersama murid. Misalnya, kegiatan belajar yang harus diikuti murid, tata tertib di sekolah, jadwal belajar, situasi dan kondisi lingkungan sekolah, nama kepala sekolah, dan juga guru-guru pengajar di kelas. Jadi pengaturan pembukaan tahun ajaran baru di sini berisi tentang pengenalan lingkungan sekolah kepada anak-anak murid baru. Yang kedua yaitu pengaturan kegiatan bermain. Pengaturan kegiatan bermain adalah salah satu bentuk kegiatan belajar yang meliputi perencanaan jenis materi, pengaturan tugas guru dalam permainan, mengatur penggunaan fasilitas bermain, penataan sarana dan prasarana permainan menjadi faktor pendukung yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran yang telah disusun oleh kepala sekolah dan juga guru pengajar di kelas. Karena bermain merupakan kebutuhan anak yang sangat penting. Dengan bermain, anak akan membangun kreativitas baik dengan menggunakan suatu benda atau alat permainan yang ia gunakan. Yang ketiga yaitu perencanaan kegiatan belajar mengajar. Perencanaan kegiatan belajar mengajar adalah penyusunan persiapan segala sesuatu yang diperlukan sebelum melaksanakan proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar juga perlu memperhatikan struktur kurikulum yang ada, sehingga waktu yang ditentukan mudah untuk diaplikasikan dalam mengembangkan kurikulum. Pengaturan pelaksana kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan pengaturan belajar di tingkat kelas yang dilakukan oleh guru kelas yang sudah ditetapkan. Kegiatan tersebut meliputi pengelompokan murid, menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, menilai pencapaian kegiatan belajar yang telah ditetapkan. Maka dari itu, sebelum pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, kepala sekolah dan juga guru-guru harus menyusun persiapan yang diperlukan dalam proses belajar mengajar tersebut. Bahasan yang ketiga yaitu penilaian pembelajaran manajemen PAUD. Yang pertama, pengaturan kegiatan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan terhadap program yang telah direncanakan baik dalam program tahunan, bulanan, dan juga harian. Evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematik, dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas. Jadi kegiatan evaluasi di sini adalah kegiatan penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan yang dicapai peserta didik tersebut. Yang kedua yaitu pengaturan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan. Bimbingan dan penyuluhan di sekolah adalah kegiatan pemberian bantuan kepada murid agar murid mampu mengikuti program pendidikan secara optimal sesuai dengan lingkungan sekolah. Kegiatan ini dilakukan guru pada saat kegiatan berlangsung dan pada saat anak berada di lingkungan sekolah. Kegiatan bimbingan dan penyuluhan di sini agar anak dapat mengikuti program-program pendidikan secara optimal dan sesuai dengan keadaan lingkungannya. Pembahasan yang keempat yaitu pengaturan penutupan tahun ajaran. Pada akhir tahun ajaran biasanya ada kegiatan penutupan seperti kegiatan perpisahan sekolah. Pengaturan penutupan ajaran baru selalu berisi tentang susunan acara yang ditampilkan, peserta yang akan tampil, panitia penyelenggara, tempat penyelenggara, pihak-pihak yang akan diundang dalam acara tersebut. Selain kegiatan perpisahan dan juga penutupan tahun ajaran, guru biasanya menyelenggarakan sebuah kunjungan di luar sekolah, seperti di kebun binatang dan di tempat-tempat bersejarah, yang biasanya dilakukan bersama dengan wali murid. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.